Berikut kita memahami mengenai polygonal modeling. Kita bikin objek box. Dan kita bisa aktifkan segmennya dengan teman-teman menekan F3 dan F4 sehingga muncul segmen. Langkah berikutnya kalian bisa klik kanan, convert to editable poly. Kalian bisa klik kanan, convert to editable poly. Saya klik editable poly. Klik kiri, oke, seperti ini. Nah, objek dasar tersebut sudah berubah menjadi polygon atau editable poly. Di sini ada beberapa tipe selection, ada vertex, edge, border, polygon, dan elemen. Inilah yang digunakan untuk kita nanti memodeling atau membuat objek ya sesuai dengan desain yang kita inginkan dengan mengintegrasikan tools ya di vertex, edge, ya, border, polygon, dan elemen. Oke, kita memahami dulu tentang vertex. Saya transparankan dengan kalian bisa menekan Alter dan X. Ya, ini untuk transparan objek. Ya, vertex ya, kita bisa merubah ya bentuk dasarnya menggunakan vertex itu titiknya. Ya. Kalau menyeleksi ke 4 vertex berarti kita bisa nyeleksi keseluruhannya seperti ini. Kalau saya nyeleksi seperti ini, saya bisa seperti ini. Ya, ya, ini tampilannya. Ya, kalian bisa transparan, ya, bisa menyalakan wireframe. Ini dari kalian. Namun memang harus perlu hati-hati. Ya, ketika mungkin saja saya dari sini hanya pengen nyeleksi vertex di sini, ya, tapi di sebelah sana terpilih. Ya. Oke, untuk awal perhatikan seperti ini ya. Jadi kita biar bisa melihat di belakang supaya tidak terseleksi. Ya, jadi kalau tampilannya wireframe seperti ini, tentu saja kita bisa melihat ya bagian mana yang terseleksi. Ini vertex. Oke, saya tekan F3 lagi, saya Alter X biar muncul. Ya, jadi teman-teman bisa ngerubah seperti ini berdasarkan vertexnya. Berikutnya edge. Ya, edge di sini adalah garisnya. Ya, edge ini tersusun dari vertex dan vertex. Ini saya bisa milih seperti ini. Nah, ketika analoginya ketika saya ingin membuat bentuk seperti ini, ya, saya bisa menggunakan edge dan saya bisa menggunakan vertex. Namun harus keduanya diseleksi. Ya. Ini ada edge, ya, seperti ini. Saya kalau nyeleksi dua-duanya, ya posisinya di sini. Oke, atau ini saya bisa tekan. Oke, untuk menambah seleksi edge, saya bisa tekan Ctrl dan saya klik di sini. Karena kita edge ya, yang kita aktifkan edge, berarti saya harus tekan bagian garisnya. Ya, saya bisa geser seperti ini. Ctrl edge. Kalau mau ke 4 edge, ya saya seleksi di sini, saya tekan di sini, saya geser ke atas, ke bawah. Berikutnya border. Ya, border ini sebenarnya untuk bagian yang terhilang atau penampangnya hilang seperti ini. Jadi di sini saya bisa seleksi border. Ya, ini untuk bagian yang hilang. Jadi saya klik cat lagi. Oke, nanti border saya akan jelaskan di tahapan berikutnya. Kita masuk ke polygon. Sini ada polygon, jadi kita bisa ngedit ya seperti ini. Dasarnya ya seperti ini. Ya.
Poligon itu untuk penampangnya, bagian mana yang akan kita seleksi. Berikutnya elemen. Elemen itu berarti keseluruhan dari objek. Ya, kadang-kala kita bisa punya 2 elemen atau 3 elemen, ya. Itu juga tergantung dari si objeknya. Ya, oke. Ctrl Z lagi. Ya, untuk shortcutnya, ya vertex ini 1, ya kalian bisa tekan 1 di keyboard ya. 2 itu untuk edge, ya. 3 ini untuk border, ya dia akan muncul. 4 untuk polygon. Ya, oke. 4 untuk polygon. Ya, 5 untuk elemen. Ya, itu. Ya, jadi sehingga teman-teman misalkan pencet 4 ya bisa nyeleksi polygon. Pencet 1 untuk nyeleksi vertex, ya. 2 berarti untuk edge. Ya. Oke, berikutnya saya akan kembangkan dulu ke beberapa pemahaman tentang vertex. Kalau kalian tadi di sini tidak ada edge ya, atau sorry, tidak ada segmen juga di tengah-tengah. Sekarang saya akan kombinasikan ketika di sini cukup banyak segmen. Oke, saya klik box, saya klik modify. Di modify ada segmen, ya ini bisa saya tambahkan. Ya, seperti ini. Kasusnya akan berbeda ketika segmen itu bertambah. Saya klik editable poly. Warnanya saya coba sederhanakan ke warna yang ini ya. Oke, warnanya aja. Ya, seperti ini. Nah, ketika saya seleksi vertex, maka saya sekarang sudah punya lebih banyak vertex ya daripada yang objek satunya. Oke. Sehingga ketika saya harus nyeleksi, harus mengangkat di sini akan ke atas. Nah, di sini pasti terkunci ya. Sehingga ketika segmen itu adalah untuk mengunci bentuk. Sehingga kalau kalian pengen di sini itu ada kunciannya ya, ini bisa kalian juga bisa geser ke sini bentuknya. Oke. Misalkan saya mau agak runcing, saya geser di atasnya. Oke. Begitu juga sama. Dan bagian vertex ini ya, misalkan kalian mau menggeser ini jangan sampai overlapping atas seperti ini. Ya, ini namanya overlapping. Jadi secara topologi nantinya juga harus rapi ya, tidak boleh overlapping seperti ini, yang di sini ke sini itu tidak boleh overlapping. Ya. Kalau kalian ingin membuat runcing ke bawah misalkan, bukan bagian ini yang ditarik ya, bukan. Namun bagian bawah yang mendekati ini yang kalian bisa move, bisa tarik seperti ini. Ini analoginya. Ya, misalkan saya ingin agak runcing seperti ini, ya, terus saya agak ke sana, ya, jadi saya akan tarik yang bagian sini. Ya, misalkan ya, saya alter X biar nggak kelihatan, ya saya bisa geser seperti ini, alter X, ya. Ya, ini misalkan, ini kalau mau ke depan berarti bagian sini bisa tarik. Ya, oke, ini gambarannya untuk kita membuat atau mengintegrasikan vertex. Ya, ini alter X. Nah, bisa juga ya tadi kenapa harus transparan ketika balik lagi ketika vertex di sini ya, jangan sampai belakangnya juga terseleksi. Padahal saya pengen narik ke depan ya. Dan saya ignore nih, maksudnya saya tidak peduli nih di belakang terseleksi atau tidak ya. Jadinya nanti kalian ketika ngedit seperti ini belakangnya juga ketarik. Jadi kalau nanti untuk modeling secara poligonal ya kalian mulai terbiasakan menggunakan transparent selection ya. Bisa menggunakan Alter X shortcutnya, bisa menggunakan F3 untuk transparannya, Alter X ya. Nanti kombinasi transparan dan kelihatan vertexnya. Oke, berikutnya ini vertex dengan kondisi yang lebih tambah lagi secara segmen. Berikutnya adalah edge. Edge di sini kita bisa
menggeser ya, bisa menggeser segmen, mau kita taruh ke sini atau mungkin dia geser ke sini ya. Misalkan saya tambahkan seleksi itu bisa ditekan kontrol, seleksi di sini, saya bisa geser ke sini misalkan ya. Atau saya bagian bawah saya seleksi ini dan saya seleksi ini, saya geser ke sini. Ya, ini juga bisa kalian gunakan. Atau kalian mau geser keseluruhan ya, geser keseluruhan di sini kalau kalian menggunakan edge ada namanya ring dan ada namanya loop. Ketika teman-teman klik ring berarti dia yang sejajar ya, sejajar tuh yang sama-sama berdiri itu kan. Ya, misalkan saya klik di sini, saya klik ring, ya berarti di sini sehingga saya bisa geser ke sana atas misalkan. Ya, tapi di vertexnya nggak ketarik ya, ini uji coba aja. Sekarang loop. Saya klik salah satu, kalian bisa klik loop, otomatis saya bisa geser semuanya. Ya, seperti ini. Ya. Saya bisa geser seperti ini. Saya klik klik ini, klik loop, saya bisa geser seperti ini. Ya, saya klik. Kalau loop, kalian bisa double klik. Ya, seleksi salah satu, klik, klik, klik. Itu dia akan otomatis. Seperti ini. Ya. Nah, ini ketika topologinya bagus, kita bisa narik di sini. Oke, poligon juga sama. Ketika sudah tambah segmen, ketika kalian klik satu, ya hanya poligon itu yang terseleksi. Beda ketika di objek satunya tadi, ketika klik poligon itu bisa semuanya. Karena secara konstruksi, ya di sini sudah ada tambahan segmen, di sebelah kiri belum ada tambahan segmen. Sehingga perlu diperhatikan ketika kalian memilih poligon, ya kalau ingin semuanya, ya tekan salah satu poligon, tekan kontrol, klik penampang ini, klik penampang ini, klik penampang ini, dan saya bisa geser. Misalkan saya bagian ini, ya, nanti saya tambahkan, saya tambahkan seperti ini. Ya, misalkan. Terus di sini saya bisa besarkan lagi, misalkan ya, ini misalkan seperti ini. Oke, terus misalkan dia seperti ini. Ya, ini. Elemen ini keseluruhannya, jadi kita menggeser keseluruhannya. Ya, kalau hanya mau geser objeknya ke atas bawah tidak perlu ke elemen. Jadi kita bisa ke poligon. Juga bisa. Ya, seperti ini. Ataupun kalau geser secara objek ya tidak perlu aktif, kita tinggal geser aja. Ya, seperti ini. Oke, itu dasar mengenai tipe selection vertex, edge, border, polygon, dan elemen.